Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah setiap kita orang yang percaya terus bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kasih dan kemuliaan-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau untuk setiap kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, untuk apa yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami tak mempercayai Engkau Tuhan Allah yang berdaulat. Biarlah kuat kuasa mulai bekerja, menjamah dan memulihkan kehidupan kami Bapa. Kami tak mempercayai Engkau ya Tuhan. Urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Kuat kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang ya Tuhan. Amin, haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat. Sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin, haleluya. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik.
kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup. Amin. Yes, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yeah. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, jangan pernah ragukan akan kasih setia Tuhan, karena kebaikannya selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, amin. Yeah.
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan cari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Engkau menuntun langkah hidup kami Tuhan. Engkau pegang hidup kami Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan cari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan cari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Amin, haleluya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang kami sembah, menuntun langkah hidup kami. Kami tak akan pernah meragukan kasih setia-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena Engkau yang kami sembah adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Jesus. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian
Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Dimuliakan, dimuliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan ku muliakan, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Hiralabaralabaralabalabalabayasa, nama-Mu besar, nama-Mu besar melebihi segalanya. Engkau yang besar mampu menolong hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Syakara balabatana yasi, ini hidup kami Bapa, ini hidup kami datang kepada-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Engkau Raja yang besar, Engkau Tuhan yang besar, penuh kemuliaan, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu. Hiralabaralabaralabaralabaralabaralabar, hiralabaralabaralabarabaya sandu,
Inaya kerere metanaya sandu. Haleluya. Syakata parararamate. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Engkau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, haleluya. Ku hidup karena percaya, Engkau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya mengundang hambanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Syakata para rama yase. Engkau Allah yang berjanji dan menggenapi. Terimalah segala sembah pujian kami pada sore hari ini ya Bapa. Biarkan Kau sungguh-sungguh bertahta di tengah-tengah kami seperti janji-Mu. Biarkan kami semua boleh menikmati kehadiran-Mu. Kami boleh menikmati cinta dan kuasa-Mu bekerja menjamah setiap kami pada sore hari ini. Mari ya Bapa, jamalah, lawatlah kehidupan kami. Jamalah dengan jamahan yang baru ya Bapa. Sore hari ini kami juga rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan Engkau akan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Supaya firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Kami serahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Mari kita kembali kepada nas Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saya rindu kita sungguh-sungguh ya saudara, bukan hanya mendengar tetapi ada sebuah pewahyuan yang ditangkap oleh roh kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Allah, Bapa kita memberikan kepada kita, memberikan kerajaannya. Dia berkenan memberikan kerajaannya. Saya ulang sekali lagi, kerajaannya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam kerajaannya ada damai sejahtera. Di dalam kerajaannya ada kebenaran, ada sukacita. Di dalam kerajaannya ada kuasa. Dan sekali lagi ketika Allah memberikan kerajaannya kepada kita, seperti Allah sedang berkata, semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan disediakan oleh Allah di dalam kerajaannya. Amin. Sekali lagi percayalah, di dalam kerajaannya kita tidak akan pernah kekurangan sukacita. Di dalam kerajaannya kita tidak akan pernah kekurangan kuasa. Di dalam kerajaannya kita selalu terima yang terbaik dari Allah. Oleh sebab itu saudara, kalau Allah sangat berkenan memberikan kerajaannya, mari kita sungguh-sungguh serius untuk senantiasa tinggal di dalam kerajaannya. Untuk senantiasa menganggap bahwa kerajaannya itu lebih penting daripada apapun di dunia ini ya saudara. Karena begini ya saudara, kita akan gagal di dalam pengiringan itu ketika kita menilai kerajaan Allah tidak seperti yang seharusnya. Kenapa manusia bisa kehilangan kemuliaan Allah? Di dalam kitab Roma, manusia menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang lain. Kenapa manusia menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang lain? Karena dia menilai kemuliaan Allah tidak begitu tinggi di dalam kehidupannya. Sekali lagi, kita juga akan kehilangan kerajaan Allah ketika apa? Kita tidak menilai kerajaan Allah begitu tinggi. Bahkan kerajaan Allah itu sebetulnya nilainya lebih tinggi dari kehidupan kita sendiri. Amin. Jangan tukar kerajaan Allah dengan kesenangan-kesenangan dunia. Karena di dalam kerajaan Allah kita beroleh kesenangan yang lebih baik daripada kesenangan yang dunia bisa berikan. Sekali lagi ya saudara, kalau kita tidak ingin kehilangan kemuliaan Allah, kalau kita tidak ingin kehilangan kerajaan Allah, ketika saya bilang kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah ada kemuliaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ada kehadiran Allah yang luar biasa. Nah, coba kita lihat di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Lihat ya.
Ya, saya ulang lagi. Matinya mulai dari mana deh? Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Lihat ya. Kerajaan surga seumpama harta yang terpendam. Dan lihat, bagi orang ini kerajaan surga itu nilainya, lihat ya. Dia sampai berani menjual semua yang dia miliki untuk membeli ladang itu. Yang digambarkan di dalam ladang itu harta terpendam. Jadi lihat ya, kerajaan Allah akan menjadi bagian yang nyata di dalam kehidupan kita. Ketika sudah menilai kerajaan Allah seperti Allah menilainya. Allah memberikan kerajaannya tidak main-main. Dia katakan Allah berkenan memberikan kerajaan ini. Allah dengan rela hati, Allah dengan tulus hati memberikan kerajaannya. Karena apa? Karena cintanya kepada kehidupan kita. Dan oleh sebab itu mari kita juga dengan segenap hati berkata, Tuhan, aku hanya perlu kerajaanmu. Karena apa? Mendapatkan kerajaan Allah itu sudah beres semuanya. Amin. Karena di dalam kerajaan Allah semua yang kita butuhkan ada di dalamnya. Jadi begini, kita tidak akan pernah kehilangan kerajaan Allah kalau kita menilai kerajaan Allah itu begitu tinggi di dalam kehidupan kita. Tidak bisa ditukar oleh apapun, tidak bisa diganti oleh apapun. Nah, kita sudah belajar bahwa kerajaan Allah itu berarti pemerintahan Allah yang berdaulat di bumi. Kerajaan Allah juga berarti kehendak dan kekuasaan Allah di bumi seperti di surga. Nah, kita kan juga melihat bagian yang lain. Kerajaan Allah sebetulnya adalah sebuah atmosfer yang dihasilkan oleh hubungan kita yang taat dan tunduk kepada Allah. Jadi lihat ya, kalau saudara adalah orang yang tunduk kepada Allah, kalau saudara adalah orang yang taat kepada Allah, apa yang akan terjadi? Ketika kita tunduk dan taat kepada Allah, kita sedang membangun sebuah atmosfer kerajaan Allah. Sekali, ulang ya. Ketika kita ada dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah, itu adalah sebuah atmosfer yang akan terjadi, yaitu atmosfer kerajaan Allah. Coba saya lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kelima. Kejadian 39 ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Lihat ya. Saudara, apakah saudara percaya bahwa berkat Tuhan atau keuntungan di dalam kehidupan kita itu karena kerja keras? Tidak begitu. Itu bukan berarti tidak bekerja keras. Saya percaya Potifar pasti bekerja. Tetapi begini, Potifar bekerja, tetapi ayat-ayat ini lihat ya. Rumah Potifar itu diberkati karena apa? Karena ada kehadiran Yusuf. Coba lihat luar biasa ya. Kenapa Yusuf? Dia orang seperti apa? Bisa mengundang kehadiran Allah, bisa mengundang berkat. Nah, berkat Allah itu diundang, itu namanya kerajaan Allah. Turun di tengah-tengah kita. Saya ambil contoh yang lain. Yunus. Yunus tidak taat ya. Dia tetap melayani, tetapi melayani di tempat yang Tuhan tidak suruh.
Tetap melayani. Jadi begini ya, di dalam Tuhan sudah jangan pikir, oh saya tetap melayani. Yang penting melayani, tidak ada artinya pelayanan kita saudara tanpa ketaatan kepada Tuhan. Yunus itu bukan tidak melayani loh, dia tetap melayani. Tetapi disuruh ke kiri, dia melayani ke kanan. Jadi percuma di dalam pelayanan. Karena sekali lagi kita tadi sudah belajar, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah sebuah atmosfer yang dibangun oleh orang yang taat dan tunduk kepada Allah. Jadi ketika kita taat dan tunduk kepada Allah, kita sedang membangun kerajaan Allah, atmosfer kerajaan Allah. Nah, kita akan belajar ya saudara pada malam hari ini. Nah, tadi kita lihat ya, atmosfer kerajaan Allah itu ketika kita taat dan tunduk kepada Allah. Nah, mungkin saudara bilang, saya kepengen tunduk, saya kepengen taat kepada Allah. Berapa banyak di antara saya yang kepengen taat tunduk kepada Allah. Tetapi masalahnya begini, kadang kita kepengen sesuatu, kita taat kepada Tuhan, tetapi itu ada caranya. Kalau saya lihat Petrus itu juga tidak mau menyangkal Tuhan, saudara. Kalau saya pikir. Kalau saya lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-35. Kata Petrus, lihat ya, omongannya Petrus. Sekalipun mati aku tidak akan menyangkal engkau. Semua muridnya ngomong begitu. Mati pun tidak akan menyangkal. Lihat ya. Jadi lihat ya, kepengennya taat, kepengennya tidak menyangkal, kepengennya cinta kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara, bodoh kepengen saja tidak cukup di dalam kekristenan. Saudara kepengen setia kepada Tuhan, kepengen taat kepada Tuhan. Tetapi kadang kita kepengen tidak menyangkal, akhirnya menyangkal. Kepengen setia, akhirnya tidak setia. Kepengen tidak berdosa, akhirnya berdosa. Kepengen tidak berbohong, akhirnya berbohong. Karena sekali lagi ya, kekristenan tidak hanya bisa mengandalkan komitmen, mengandalkan semangat di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa? Petrus yang tadinya tidak mau menyangkal, akhirnya menyangkal. Karena di dalam Tuhan, kalau saya lihat ya, terus ayat-ayat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 dan seterusnya, itu kita melihat, mendapati kenapa murid-murid yang tadinya tidak mau menyangkal Tuhan, waktu Tuhan mati ada yang menyangkal, semua kocar-kacir meninggalkan Tuhan. Karena apa? Nah, kalau kita mau terus tinggal dalam kerajaannya, kalau kita mau terus taat dan tunduk kepada Allah, itu tidak bisa dengan kekuatan kita. Itu hanya bisa dilakukan oleh kasih karunia Tuhan. Nah, kalau itu kasih karunia Tuhan, berarti kita tidak berbuat apa-apa, tidak. Kita perlu berbuat sesuatu oleh kasih karunia Tuhan dengan mendisiplin kehidupan kita untuk berdoa. Jadi disiplin rohanilah yang akan membuat kita mengalami kasih karunia Tuhan untuk kita bisa taat kepada Tuhan. Saudara bisa coba di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tidak berdoa, ya, kalau saudara tidak berdoa, otomatis saudara tidak akan taat kepada Tuhan. Otomatis. Meskipun saudara kepingin taat. Karena saudara hanya bisa taat kalau saudara membangun sebuah kehidupan doa. Nah, begini. Saudara lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 atau mulai dari ayat yang ke-40. Waktu itu kan murid-murid diajak Tuhan untuk berdoa. Matius 26 ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada muridnya, mendapati mereka sedang tidur dan berkata kepada Petrus, apakah kamu tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya,
lihat ya, Tuhan bilang roh itu penurut tapi daging lemah. Lah kalau saudara tidak berdoa, maka rohmu, engkau tidak akan bisa dikuasai roh. Kalau engkau tidak berdoa, daging yang akan menguasai engkau. Dan ketika daging menguasai engkau, daging ini yang akan menang. Jadi disiplin rohani, kalau saudara, jadi sekali lagi saya ulang ya, kita bisa tinggal di dalam kerajaan Allah, itu ketika kita menilai kerajaan Allah begitu tinggi. Dan ketika kita kepengen ada dalam kerajaan Allah, tidak hanya bisa kepengen. Kalau saudara kepengen sungguh-sungguh, maka saudara harus mendisiplin kehidupan kita untuk berdoa, mencari Tuhan, bersekutu, menyembah Tuhan. Karena di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, roh kita dikuatkan sehingga kita bisa terus berjalan di dalam ketaatan. Kita taat itu bukan karena kita kuat, tidak. Ketika kita lemah, tetapi saat kita datang mendekat kepada Tuhan, rohnya menjamah kehidupan kita, rohnya memperbaharui kehidupan kita. Makanya ya saudara, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu tadi. Ada atmosfer rohani yang akan menjaga kita. Dan bukan hanya menjaga kita, atmosfer rohani akan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Seorang berkata begini, jika kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, kita akan mengalami atmosfer rohani surga di muka bumi. Dan kita bisa meneruskan atmosfer itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu akan menentukan atmosfer yang kita bawa. Dan percayalah, saat kita berpunya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tinggal dalam kerajaannya, taat itu tidak jadi sulit. Karena apa? Kita dekat dengan Tuhan, rohnya akan membantu kita untuk bisa hidup dalam ketaatan. Sekali lagi ya saudara, kehidupan kekristenan tidak bisa hanya dengan tekad. Kita perlu disiplin rohani. Kita perlu membangun sebuah kehidupan yang terus mendekat kepada Allah. Dan percayalah, orang yang punya disiplin rohani, kesimpulannya ya saudara, kalau saya simpulkan, kalau saudara mau terus tinggal dalam kerajaannya, mengalami kerajaannya, tidak ada jalan lain selain saudara harus punya kehidupan rohani yang disiplin. Ada sebuah buku yang mengatakan tertib rohani. Saudara harus tertib kehidupan doanya. Tanpa kehidupan doa yang tertib, kerajaan Allah itu omong kosong. Karena kita hanya kepengen dalam kerajaan Allah tetapi tidak mengalaminya. Murid-murid berkata, aku tidak akan menyangkal. Akhirnya menyangkal. Tetapi kalau kita mau saudara, ketika Tuhan membawa kita dalam kehidupan doa dan kita mau mendengarkan Tuhan, punya hubungan baik dengan Tuhan, maka kita bisa taat. Dan saya belum pernah baca ya, taat itu di dalam Alkitab itu mudah, firman-nya tidak berat, betul enggak? Perintahnya tidak berat. Kalau saya merasa perintahnya berat enggak? Hah? Kadang kita merasa cek wangel ya perintah Tuhan. Ditampar enggak boleh balas, dipisui menengai. Hah? Disakiti mengampuni. Kok wangel? Itu angel karena kekuatan kita. Tetapi di dalam kehidupan doa, kekuatan Roh Kudus itu mengalir. Anugerah Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa lihat firman-Nya tidak berat. Tadi saya lihat ya, kerajaan Allah, orang jual seluruh hartanya, itu berat atau ringan? Ringan. Ketika dia sudah berjumpa dengan kerajaan itu. Oleh sebab itu ya saudara, mari hari-hari ini kalau saudara mau terus tinggal dalam kerajaan Allah, tidak ada jalan lain. Engkau harus punya kehidupan doa yang tertib. Kehidupan doa yang sungguh-sungguh mau datang menyembah Tuhan. Tapi sekali lagi ya saudara, kerajaan Allah itu luar biasa. Amin. Tidak ada sukacita abadi di luar kerajaan Allah. Tidak ada berkat-berkat kekal yang Allah berikan kepada kehidupan kita itu begini saja. Siapa percaya karena Allah begitu besar, karena kasih Allah begitu besar kepada kita, Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Bukan sekedar hidup ya. Ini hidup yang kekal.
Hidup yang kekal itu bukan nanti, tetapi kehidupan yang bersumber dari Allah. Damai yang kekal, sukacita yang kekal, kuasa yang kekal bisa kita alami dalam kerajaannya. Saya berkata saudara, di dalam kerajaannya sama sekali tidak ada sakit penyakit. Nanti ya kapan-kapan ya kita akan saya baca sebuah buku, jangan kompromi dengan sakit penyakit. Sama seperti kita jangan berkompromi dengan dosa. Karena kalau kita lihat ya di dalam Alkitab, tidak ada orang yang tidak disembuhkan oleh Tuhan Yesus, betul? Karena apa? Karena kuasa kerajaan Allah itu membereskan semua sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu biarkan hari-hari ini saudara yang sungguh-sungguh rindu kerajaannya, mari kita nikmati kerajaan Allah. Saudara yang mau sungguh-sungguh menikmatinya itu begitu penting, itu begitu indah, itu begitu mulia. Tapi saudara tidak punya kehidupan doa, itu berarti saudara merasa kerajaan Allah tidak begitu penting. Kalau engkau rasa kerajaan Allah nilainya begitu tinggi, begitu penting, maka jalan doa, jalan tertib doa harus engkau lewati. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, bila engkau tak besertaku. Langsung refrennya bisa aja. Pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam rohmu. Berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan. Oh Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saudara, ketika kita hidup taat dituntun oleh Roh Allah, maka itulah kita mengalami kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak hanya sebuah kerajaan yang kita karena doakan, tidak. Ketika engkau taat, ketika engkau tunduk kepada Allah, Allah datang dengan kerajaannya atas kehidupanmu. Amin. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita membangun sebuah kehidupan rohani. Sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Di dalam doa-doa yang teratur kepada Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Mari dengan hati yang rindu katakan, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberikan kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, tolonglah kami untuk menganggap bahwa kerajaan-Mu adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin yang lain, kami rindu kerajaan-Mu saja di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar di dalam kerajaan-Mu ada sukacita kekal. Dalam kerajaan-Mu ada kuasa, dalam kerajaan-Mu ada kebenaran. Biarkan apa yang Kau berikan, yaitu kerajaan-Mu, akan sungguh-sungguh menjadi bagian yang nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, ajarlah kami taat kepadamu, ajarlah kami tunduk kepadamu.
Bawalah kami dalam kehidupan doa yang lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya kami boleh senantiasa taat kepada Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya orang-orang yang taat kepadamu ya Bapa. Yang malam hari ini ya Bapa mengambil keputusan untuk terus taat kepadamu. Terus membangun kehidupan doa. Akan mengalami kerajaan-Mu ya Bapa. Yang sakit mengalami kesembuhan. Yang susah dihiburkan. Yang adalah beban berat diberikan jalan-jalan keluar oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk isi hatimu. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.